Halo Mas Bro, kita lanjut dengan kutipan tentang kesadaran. Manusia hidup dalam kesengsaraan. Bukan karena ia ditakdirkan untuk hidup dalam kesengsaraan, melainkan karena ia tidak memahami sifat, potensi, dan kemungkinan dari pertumbuhannya sendiri. Ketidakpahaman terhadap diri sendiri ini menciptakan neraka. Memahami diri sendiri berarti berbahagia secara alami, karena kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan kesadaranmu yang beristirahat dalam kodratnya sendiri. Ingatlah pernyataan ini, kesadaranmu yang beristirahat dalam dirinya sendiri adalah inti dari kebahagiaan. Menjadi rileks dalam keberadaan diri sendiri berarti menjadi bijaksana. Kata bijak tidak menyiratkan kedalaman dan signifikansi yang sama seperti kata Buddha. Dimanapun dirimu menemukan kata orang bijak, ingatlah bahwa itu adalah terjemahan untuk kata Buddha. Kata Buddha memiliki makna yang sama sekali berbeda di timur. Itu tidak hanya bijaksana, tetapi jauh lebih dari itu. Kebijaksanaan lebih tinggi daripada pengetahuan, dan kebudayaan adalah yang tertinggi. Kebudayaan berarti pencerahan. Pengetahuan berarti pengetahuan objektif, mengetahui apa yang ada di luar dirimu. Itu tidak akan pernah lebih dari sekadar informasi, karena dirimu tidak bisa melihat sesuatu dari dalam. Dirimu hanya bisa mengamatinya dari luar. Dirimu akan tetap menjadi orang luar. Sains adalah jenis pengetahuan seperti itu. Kata sains sendiri berarti pengetahuan dari luar. Apa yang dirimu ketahui adalah sebuah objek, dirimu terpisah darinya. Mengetahui yang lain adalah pengetahuan. Dirimu bisa berputar-putar, dirimu bisa mengamatinya dengan segala cara yang mungkin. Dirimu bisa menimbang, menghitung, membedah, dan menganalisis. Dan dirimu bisa sampai pada kesimpulan logis yang akan berguna dan bermanfaat. Kesimpulan tersebut akan membuatmu lebih efisien, tetapi tidak akan membuatmu bijak. Kebijaksanaan adalah pengetahuan subjektif, bukan mengetahui objek, tetapi mengetahui orang yang mengetahuinya, itulah kebijaksanaan. Kebudayaan adalah transendensi dari keduanya. Dalam kebudayaan, tidak ada objek, tidak ada subjek, semua dualitas telah lenyap. Tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang diketahui. Tidak ada pengamat dan tidak ada yang diamati, hanya ada satu. Apapun sebutannya, dirimu bisa menyebutnya. Dirimu bisa menyebutnya Tuhan. Dirimu bisa menyebutnya nirwana. Dirimu bisa menyebutnya samadhi, satori, atau apapun. Namun, hanya satu yang tersisa, keduanya telah melebur menjadi satu. Dalam bahasa Barat, tidak ada kata untuk mengungkapkan transendensi tertinggi ini. Faktanya, ada banyak hal yang tidak bisa diungkapkan dalam bahasa Barat, karena pendekatan Timur terhadap realitas pada dasarnya fundamental dan diam-diam berbeda. Terkadang hal yang sama bisa dilihat dalam cara Timur dan Barat. Dan di permukaan kesimpulannya mungkin tampak serupa, tetapi sebenarnya tidak. Jika dirimu menyelaminya sedikit lebih dalam, jika dirimu menggalinya sedikit lebih dalam, dirimu akan menemukan perbedaan besar, bukan perbedaan biasa, melainkan perbedaan yang luar biasa. Beberapa malam yang lalu, aku membaca haiku terkenal karya Basho, mistikus dan guru Zen. Puisi itu tidak tampak seperti puisi yang luar biasa bagi pikiran orang Barat, atau pikiran yang telah dididik dengan cara Barat. Dan sekarang seluruh dunia dididik dengan cara Barat. Timur dan Barat telah menghilang sejauh menyangkut pendidikan. Dengarkanlah puisi itu dengan sangat pelan,
karena puisi itu bukanlah apa yang dirimu sebut puisi yang hebat, tetapi itu adalah wawasan yang hebat, yang jauh lebih penting. Puisi itu memiliki wawasan yang luar biasa. Tetapi untuk merasakan wawasan itu, dirimu harus sangat peka. Secara intelektual, puisi itu tidak bisa dipahami, puisi itu hanya bisa dipahami secara intuitif. Inilah ayekunya, ketika aku perhatikan dengan saksama, aku melihat Nazunia mekar di dekat pagar. Sekarang, tampaknya tidak ada puisi yang hebat di dalamnya. Tetapi mari kita bahas dengan lebih simpati, karena Basho sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Barat. Dalam bahasanya sendiri, puisi itu memiliki tekstur dan rasa yang sama sekali berbeda. Nazunia adalah bunga yang sangat umum, bunga itu tumbuh sendiri di pinggir jalan, seperti bunga rumput. Bunga itu sangat umum, sehingga tidak ada yang pernah memandangnya. Bunga itu bukan mawar yang berharga, bunga itu bukan bunga teratai yang langka. Sangat mudah untuk melihat keindahan bunga teratai langka yang mengapung di danau, bunga teratai biru, bagaimana dirimu bisa menghindarinya? Untuk sesaat dirimu pasti akan terpesona oleh keindahannya. Atau bunga mawar yang indah menari di tiup angin, di bawah sinar matahari. Untuk sepersekian detik, bunga itu menguasaimu. Bunga itu menakjubkan. Namun, bunga Nazunia adalah bunga yang sangat biasa dan umum. Bunga itu tidak memerlukan perawatan, tidak memerlukan tukang kebun. Bunga itu tumbuh sendiri di mana saja. Untuk melihat bunga Nazunia dengan saksama, diperlukan seorang meditator, diperlukan kesadaran yang sangat peka. Jika tidak, dirimu akan mengabaikannya. Bunga itu tidak memiliki keindahan yang tampak, keindahannya mendalam. Keindahannya adalah keindahan yang sangat biasa. Tetapi keindahan yang sangat biasa itu mengandung hal yang luar biasa di dalamnya, karena semuanya penuh dengan keilahian, bahkan bunga Nazunia. Jika dirimu tidak menyelaminya dengan hati yang simpatik, dirimu akan melewatkannya. Saat pertama kali membaca Basho, dirimu mulai berpikir apa yang sangat penting untuk dikatakan tentang bunga Nazunia yang mekar di pagar. Dalam puisi Basho, suku kata terakhir, kana dalam bahasa Jepang, diterjemahkan dengan tanda seru, karena kita tidak punya cara lain untuk menerjemahkannya. Namun, kana berarti, aku kagum. Aku takjub. Bunga Nazunia ini luar biasa indahnya. Aku tidak pernah menyangka bunga Nazunia bisa seindah ini. Apa yang terjadi? Bunga Nazunia ini begitu indah, sehingga semua bunga teratai, mawar, dan semua bunga besar, lenyap begitu saja dari kesadaran Basho, bunga Nazunia ini telah menguasainya. Karena berarti aku kagum. Nah, dari mana keindahan itu berasal? Apakah berasal dari bunga Nazunia? Karena ribuan orang mungkin telah melewati sisi pagar, dan mungkin tidak ada yang melihat bunga kecil ini. Dan Basho tergila-gila dengan keindahannya, terbawa ke dunia lain. Apa yang terjadi? Itu sebenarnya bukan karena bunga Nazunia. Jika karena bunga itu, pasti telah menarik perhatian semua orang. Itu adalah karena wawasan Basho, hatinya yang terbuka, pandangannya yang simpatik, sifatnya yang meditatif. Meditasi adalah hal kimia, ia bisa mengubah logam dasar menjadi emas, ia bisa mengubah bunga Nazunia menjadi bunga teratai. Ketika aku melihat dengan saksama, dan kata saksama berarti penuh perhatian, dengan kesadaran, dengan penuh kesadaran, dengan penuh meditatif, dengan cinta, dengan kepedulian. Seseorang bisa melihat tanpa peduli sama sekali, maka ia akan kehilangan intinya.
Kata saksama itu harus diingat dalam semua maknanya, tetapi makna dasarnya adalah secara meditatif. Dan apa artinya ketika dirimu melihat sesuatu secara meditatif? Itu berarti tanpa pikiran, melihat tanpa pikiran, tidak ada awan pikiran di langit kesadaranmu. Tidak ada kenangan yang berlalu, tidak ada keinginan. Tidak ada sama sekali, kekosongan total. Ketika dalam keadaan tanpa pikiran seperti itu, dirimu melihat, bahkan bunga Nazunia pun terbawa ke dunia lain. Ia menjadi bunga teratai surga, ia bukan lagi bagian dari bumi, yang luar biasa telah ditemukan dalam hal yang biasa. Dan inilah cara Buddha, menemukan yang luar biasa dalam hal yang biasa, menemukan semua di saat ini, menemukan keseluruhan di saat ini. Buddha menyebutnya tatata. Haiku Basho adalah haiku tatata. Nazunia ini dipandang dengan penuh kasih, dengan penuh perhatian melalui hati, kesadaran yang tak berawan, dalam keadaan tanpa pikiran. Dan seseorang menjadi takjub, seseorang menjadi kagum. Keajaiban besar muncul. Bagaimana mungkin? Nazunia ini, dan jika sebuah Nazunia adalah mungkin, maka semuanya adalah mungkin. Jika sebuah Nazunia bisa begitu indah, Basho bisa menjadi seorang Buddha. Jika sebuah Nazunia bisa memuat puisi seperti itu, maka setiap batu bisa menjadi sebuah khotbah. Ketika aku melihat dengan saksama, aku melihat Nazunia mekar di pagar. Aku terkesima. Aku bodoh. Aku tidak bisa mengatakan apapun tentang keindahannya, aku hanya bisa mengisyaratkannya. Sebuah haiku hanya mengisyaratkan. Puisi menggambarkan, haiku hanya menunjukkan, dan dengan cara yang sangat tidak langsung. Situasi serupa ditemukan dalam puisi Tennyeson yang terkenal. Membandingkan keduanya akan sangat membantumu. Basho mewakili yang intuitif, Tennyeson yang intelektual. Basho mewakili timur, Tennyeson barat. Basho mewakili meditasi, Tennyeson mewakili pikiran. Keduanya tampak serupa, dan terkadang puisi Tennyeson mungkin tampak lebih puitis daripada Basho, karena langsung, jelas. Bunga di dinding yang retak, aku mencabutmu dari celah-celah, memegangmu di sini, akar dan semuanya, di tanganku, bunga kecil, tetapi jika aku bisa memahami siapa dirimu, akar dan semuanya, dan segalanya dalam semua, aku akan tahu apa itu Tuhan dan manusia. Sebuah karya yang indah, tetapi tidak sebanding dengan Basho. Mari kita lihat di mana Tennyeson menjadi sangat berbeda. Pertama, bunga di dinding yang retak, aku mencabutmu dari celah-celah. Basho hanya melihat bunga itu, dia tidak mencabutnya. Basho adalah kesadaran pasif, Tennyeson aktif, keras. Faktanya, jika dirimu benar-benar terkesan dengan bunga itu, dirimu tidak bisa memetiknya. Jika bunga itu telah mencapai hatimu, bagaimana dirimu bisa memetiknya? Memetiknya berarti menghancurkannya, membunuhnya, itu adalah pembunuhan. Tidak seorang pun pernah menganggap puisi Tennyeson sebagai pembunuhan, tetapi itu adalah pembunuhan. Bagaimana dirimu bisa menghancurkan sesuatu yang begitu indah? Tetapi begitulah cara pikiran kita berfungsi, dengan merusak. Ia ingin memiliki, dan kepemilikan hanya mungkin melalui penghancuran. Ingatlah, setiap kali dirimu memiliki sesuatu atau seseorang, dirimu menghancurkan sesuatu atau seseorang. Dirimu memiliki wanita itu, dirimu menghancurkannya, kecantikannya, jiwanya. Dirimu memiliki pria itu, ia bukan lagi manusia. Dirimu telah mereduksinya menjadi sebuah objek, menjadi sebuah komoditas. Basho melihat dengan saksama, hanya melihat,
bahkan tidak menatap dengan konsentrasi. Hanya sebuah pandangan, lembut, feminin, seolah takut untuk menyakiti Nazunia. Tennyson mencabutnya dari celah-celah dan berkata, "Aku memegangmu di sini, akar dan semuanya, di tanganku, bunga kecil." Ia tetap terpisah. Pengamat dan yang diamati tidak melebur, menyatu, bertemu dimanapun. Itu bukanlah hubungan cinta. Tennyson menyerang bunga itu, mencabutnya, akar dan semuanya, memegangnya di tangannya. Pikiran selalu merasa baik setiap kali bisa memiliki, mengendalikan, memegang. Keadaan kesadaran meditatif, tidak tertarik untuk memiliki, memegang, karena semua itu adalah kara pikiran yang keras. Dan dia berkata, bunga kecil. Bunga itu tetap kecil, dia tetap berada di tempat yang tinggi. Dia adalah seorang manusia, seorang intelektual yang hebat, seorang penyair yang hebat. Dia tetap dalam egonya, bunga kecil. Bagi Basho, tidak ada pertanyaan tentang perbandingan. Dia tidak mengatakan apapun tentang dirinya sendiri, seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Tidak ada pengamat. Keindahan itu sedemikian rupa, sehingga membawa transendensi. Bunga Nazunia ada di sana, mekar di dekat pagar, dan Basho benar-benar kagum, tersentuh sampai ke akar-akar keberadaannya. Keindahan itu sangat kuat. Alih-alih memiliki bunga itu, dia dimiliki oleh bunga itu. Dia benar-benar berserah diri pada keindahan bunga itu, pada keindahan saat ini, pada berkah dari saat ini. Bunga kecil, kata Tennyson, jika saja aku bisa mengerti. Obsesi untuk mengerti itu. Rasa takjub saja tidak cukup, rasa cinta saja tidak cukup. Pemahaman harus ada, pengetahuan harus dihasilkan. Kecuali pengetahuan diperoleh, Tennyson tidak akan merasa nyaman. Bunga telah menjadi tanda tanya. Bagi Tennyson, bunga adalah tanda tanya, bagi Basho, bunga adalah tanda seru. Dan disitulah letak perbedaannya, tanda tanya dan tanda seru. Cinta sudah cukup bagi Basho, cinta adalah pengertian. Apalagi yang ada selain pengertian? Namun, Tennyson tampaknya tidak tahu apapun tentang cinta. Pikirannya ada di sana, ingin tahu, tetapi jika aku bisa memahami siapa dirimu, akar dan segalanya di dalam segala sesuatu. Dan pikiran secara kompulsif bersifat perfeksionis. Tidak ada yang bisa dibiarkan tidak diketahui. Tidak ada yang bisa dibiarkan tetap tidak diketahui dan misterius, akar dan segalanya di dalam segala sesuatu, harus dipahami. Kecuali pikiran mengetahui segalanya, ia akan tetap takut, karena ketidaktahuan memberi kekuatan. Jika ada sesuatu yang misterius, dirimu pasti akan tetap takut, karena yang misterius tidak bisa dikendalikan. Dan siapa yang tahu, apa yang tersembunyi di dalam yang misterius? Mungkin musuh, mungkin bahaya, semacam rasa tidak aman? Dan siapa yang tahu, apa yang akan dilakukannya terhadapmu? Sebelum bisa melakukan apapun, ia harus dipahami, ia harus diketahui. Tidak ada yang bisa dibiarkan tetap misterius. Itulah salah satu masalah yang dihadapi dunia saat ini. Tekad ilmiah adalah bahwa kita tidak akan membiarkan sesuatu yang tidak diketahui, dan kita tidak bisa menerima bahwa sesuatu bisa menjadi tidak diketahui. Sains membagi keberadaan menjadi yang diketahui dan yang tidak diketahui. Yang diketahui adalah sesuatu yang tadinya tidak diketahui. Sekarang itu menjadi diketahui. Dan yang tidak diketahui adalah sesuatu yang tidak diketahui hari ini, tetapi besok atau lusa akan menjadi diketahui.
Perbedaannya tidak banyak antara yang diketahui dan yang tidak diketahui. Hanya sedikit usaha, sedikit penelitian, dan semua yang tidak diketahui akan menjadi diketahui. Sains hanya bisa merasa tenang ketika semuanya direduksi menjadi yang diketahui. Namun, semua puisi, cinta, misteri, dan keajaiban lenyap. Jiwa, keilahian, lagu, dan perayaan lenyap. Semuanya sudah diketahui. Maka tidak ada yang berharga. Semua diketahui. Maka tidak ada makna dalam hidup, tidak ada arti penting dalam hidup. Lihatlah paradoksnya, pertama-tama pikiran berkata, ketahui segalanya, dan ketika dirimu telah mengetahuinya, pikiran berkata, tidak ada makna dalam hidup. Dirimu telah menghancurkan makna dan sekarang dirimu mendambakan makna. Sains sangat merusak makna. Dan karena bersikeras bahwa segala sesuatu bisa diketahui, ia tidak bisa membiarkan kategori ketiga, yang tidak bisa diketahui, yang akan tetap tidak bisa diketahui selamanya. Dan dalam yang tidak bisa diketahui itu, terdapat arti penting kehidupan. Semua nilai keindahan, cinta, keilahian, doa, semua yang benar-benar penting, semua yang membuat hidup layak dijalani, adalah bagian dari kategori ketiga, yaitu yang tidak bisa diketahui. Yang tak bisa diketahui adalah nama lain untuk Tuhan, nama lain untuk yang misterius dan ajaib. Tanpa itu, tak akan ada rasa takjub di hatimu. Dan tanpa rasa takjub, hati sama sekali bukan hati. Dan tanpa rasa kagum, dirimu kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Maka matamu akan penuh debu, kehilangan kejernihan. Kemudian burung itu terus bernyanyi, tetapi dirimu tidak terpengaruh, tidak tergerak, hatimu tidak tergerak, karena dirimu tahu penjelasannya. Pohon-pohon itu hijau, tetapi kehijauan itu tidak mengubahmu menjadi penari, menjadi penyanyi. Itu tidak memicu puisi dalam dirimu, karena dirimu tahu penjelasannya, klorofilah yang membuat pohon-pohon menjadi hijau. Jadi, tidak ada puisi yang tersisa. Ketika penjelasan itu ada, puisi itu menghilang. Dan semua penjelasan bersifat utilitarian, itu bukanlah yang utama. Jika dirimu tidak mempercayai yang tak bisa diketahui, lalu bagaimana dirimu bisa mengatakan bahwa mawar itu indah? Di manakah keindahannya? Itu bukanlah komponen kimia dari mawar. Mawar bisa dianalisis, dan dirimu tidak akan menemukan keindahan apapun di dalamnya. Jika dirimu tidak percaya pada hal yang tidak bisa diketahui, dirimu bisa melakukan otopsi pada seseorang, otopsi, dirimu tidak akan menemukan jiwa. Dan dirimu bisa terus mencari Tuhan, dan dirimu tidak akan menemukannya dimanapun, karena dia ada di mana-mana. Pikiran akan melewatkannya, karena pikiran menginginkannya menjadi objek, tapi Tuhan bukanlah objek. Tuhan adalah getaran. Jika dirimu selaras dengan suara keberadaan yang tak bersuara, jika dirimu selaras dengan suara tepukan tangan, jika dirimu selaras dengan apa yang oleh para mistikus India disebut anahat, musik utama dari keberadaan, jika dirimu selaras dengan yang misterius, dirimu akan tahu bahwa hanya keilahian yang ada, dan tidak ada yang lain. Maka Tuhan menjadi sinonim dengan keberadaan. Tetapi hal-hal ini tidak bisa dipahami, hal-hal ini tidak bisa disederhanakan menjadi pengetahuan. Dan disitulah Tennyson gagal memahami intinya. Ia berkata, bunga kecil, jika saja aku bisa memahami siapa dirimu, akar dan segalanya dalam segala hal, aku akan tahu siapa Tuhan dan manusia. Tetapi semuanya adalah tetapi dan jika.
Basho tahu siapa Tuhan dan siapa manusia, dalam tanda seru itu, karena aku kagum, aku takjub Nazunia mekar di pagar. Mungkin itu malam bulan purnama, atau mungkin dini hari, aku benar-benar bisa melihat Basho berdiri di pinggir jalan, tidak bergerak, seolah napasnya telah berhenti. Nazunia, dan begitu indah. Semua masa lalu telah berlalu, semua masa depan telah lenyap. Tidak ada lagi pertanyaan dalam benaknya, kecuali rasa takjub belaka. Basho telah menjadi seorang anak kecil, lagi-lagi mata polos seorang anak kecil yang menatap Nazunia, dengan hati-hati, penuh kasih. Dan dalam kasih itu, dalam perhatian itu, ada jenis pemahaman yang sama sekali berbeda, bukan intelektual, bukan analitis. Tennyson mengintelektualisasikan seluruh fenomena, dan menghancurkan keindahannya. Tennyson mewakili Barat, Basho mewakili Timur. Tennyson mewakili pikiran maskulin, Basho mewakili pikiran feminin. Tennyson mewakili pikiran, Basho mewakili tanpa pikiran. Biarkan ini menjadi pemahaman dasarmu. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.